Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for the time has given to our group. In this occasion, our group will present about material standard design test. But before our group present about this material, let me introduce our group. We are from group 4. My name is Nur Alim as the first speaker, and the second speaker is Tusran. The third speaker is Ahmad Kuseri, and the last speaker is Gunawan. Okay, in this material present about 4 points. The points one is introduction, the second is basic concept of standardized test, the third is criteria for selecting and assessing a standardized test, and the last point is some types of standardized test. Okay, I'll explain about introduction or background of the standardized test. Evaluation is an important part of the education cycle. Evaluation is one of the main activities that a teacher should do in learning activities. With evaluation, teacher will know the development of learning outcomes, intelligence, special talents, interests, social relationship, attitudes, and personalities of students, and in general can know the success and lack of learning programs. Maksudnya di sini adalah dengan evaluasi, guru akan mengetahui perkembangan hasil belajar, inteligensi, bakat khusus, minat, hubungan sosial, sikap, dan kepribadian siswa atau peserta didik, serta secara umum dapat mengetahui berhasil dan tidaknya program pembelajaran. Nah, agar evaluasi dapat berhasil dengan baik, diperlukan alat evaluasi yang tepat dan telah teruji dengan baik. Alat evaluasi harus juga dapat menghasilkan data yang diperlukan sesuai dengan tujuan evaluasi. Dalam pembelajaran, guru membutuhkan data yang berkaitan dengan perkembangan belajar siswa. Oleh karena itu, guru melakukan serangkaian pengukuran sesuai dengan jenis penilaian. In order for the evaluation to succeed properly, a proper and well-tested evaluation tool is required. For evaluation purpose, various evaluation tools are required, such as questionnaires, tests, scales, observation formats, etc. Of them, any evaluation tools in general can be grouped into two, namely test and non-test. Specifically, for the evaluation of the learning results of the most widely used evaluation tools are tests. Of the various types of tests, there is a type of test whose instruments have been standardized. This means that these types of tests have been rigorously tested for validity and reliance, have been practically tested for their feasibility of use. This type of test is called a standardized test. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk agar evaluasi dapat berhasil dengan baik, diperlukan alat evaluasi yang tepat dan telah teruji dengan baik. Alat evaluasi harus juga dapat menghasilkan data yang diperlukan sesuai dengan tujuan evaluasi. Dalam pembelajaran, guru membutuhkan data yang berkaitan dengan perkembangan belajar siswa. Oleh karena itu, guru melakukan serangkaian pengukuran sesuai dengan jenis penilaian. Nah, untuk keperluan evaluasi diperlukan alat evaluasi yang bermacam-macam seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu seperti kuesioner, tes, skala, format, observasi, dan lain-lain. Nah, dari sekian banyak alat evaluasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu alat tes dan non-tes. Dari berbagai bentuk jenis tes ini, ada suatu jenis tes yang instrumennya memang telah distandarisasi. Artinya, jenis tes tersebut telah diuji validitas dan reliabilitasnya secara ketat, serta telah diuji kelayakan
penggunaannya secara praktis. Nah, jenis tes ini disebut tes standar, yaitu atau biasa disebut standardized test. Berbeda dengan tes yang dibuat oleh guru, yang mungkin insya Allah sebentar akan dijelaskan oleh the second speaker, tapi sini saya akan menyebutkan gambaran kecil tentang tes yang dibuat oleh guru, di mana tes yang dibuat oleh guru itu hanya dapat mengukur kemampuan siswanya sendiri. Tes standar, sedangkan tes standar dapat digunakan oleh siswa-siswa lintas sekolah selama siswa tersebut masuk dalam kriteria yang telah ditetapkan. Nah, hasil tes itulah menunjukkan tingkat kemampuan siswa pada bidang tertentu yang diakui secara normatif. Nah, salah satu contohnya itu seperti tes standar yang dikenal adalah tes Binet. Tes Binet ini itu untuk mengukur tingkat IQ seseorang. Nah, dari hal-hal di atas, kami akan menjelaskan di chapter berikutnya, akan dijelaskan oleh teman saya. I think enough for me. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada second speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good afternoon. Okay, I'm Tusran as second speaker. In this time, I'm going to continue our material. Basic concept of standardized test. The term test is derived from the ancient French testum, meaning played to set aside precious metals. A test is a set of questions or exercises or other tools used to measure the skills, knowledge, intelligence, abilities, or talents possessed by a person or group. Therefore, tests are measuring instruments in the form of questions or exercises used to measure the abilities that exist in a person or group of people. As a measuring tool in the form of questions, the test should be able to provide information about the knowledge and capabilities of the measured object. While as a measuring instrument in the form of exercise, the test should be able to uncover the skills and talents of a person or group of people. Jadi istilah tes secara bahasa berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu testum, artinya piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Tes adalah sekumpulan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, kecerdasan, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok. Oleh karena itu, tes merupakan alat ukur yang berbentuk pertanyaan atau latihan. Dipergunakan untuk mengukur kemampuan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang. Sebagai alat ukur dalam bentuk pertanyaan, maka tes harus dapat memberikan informasi mengenai pengetahuan dan kemampuan objek yang diukur. Sedangkan sebagai alat ukur berupa latihan, maka tes harus dapat mengungkap keterampilan dan bakat seseorang atau sekelompok orang. Jadi tes merupakan alat ukur yang standar dan objektif sehingga dapat digunakan secara meluas untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu. Dengan demikian berarti sudah dapat dipastikan akan mampu memberikan informasi yang tepat dan objektif tentang objek yang hendak diukur, baik berupa psikis maupun tingkah lakunya. Sekaligus dapat membandingkan antara seseorang dengan orang lain. Dalam kaitan dengan rumusan tersebut, sebagai alat evaluasi hasil belajar, tes minimal mempunyai dua fungsi, yaitu yang pertama untuk mengukur tingkat penguasaan terhadap seperangkat materi atau tingkat pencapaian terhadap seperangkat tujuan tertentu, dan yang kedua untuk menentukan kedudukan atau perangkat siswa dalam kelompok tentang penguasaan materi atau pencapaian tujuan pembelajaran tertentu. Oke. Selanjutnya kita melangkah ke definition of standardized test. Jadi what is standard
standardized test. A standardized test presupposes certain objective criteria that are held constant across one form of the test to another. And a good standardized test is the product of a thorough process of empirical research of development. Jadi itu definisi dari standardized test. This type of test can also be distinguished into two types, judging by the scope of the comparison of assessment results, namely standard test and the teacher-made test. Teacher-made test is developed by the teacher for assessment purposes in his own class. The effectiveness of this type of test depends on the skill and ability of the teacher in designing the test. While standardized tests are designed by test experts who work as curriculum experts as well as teachers. These tests are standardized in the sense of management and scoring conducted based on uniform standardized condition assumption, so that the result of the assessment can be compared to different classes or schools. Jadi jenis tes dibedakan juga menjadi dua jenis, dilihat dari ruang lingkup perbandingan hasil penilaiannya, yaitu tes standar dan tes buatan guru. Tes buatan guru atau teacher-made test dikembangkan oleh guru untuk keperluan penilaian di kelasnya sendiri. Efektivitas jenis tes ini bergantung kepada keterampilan dan kemampuan guru dalam merancang suatu tes. Sementara tes standar atau standardized test dirancang oleh ahli tes yang bekerja sebagai ahli kurikulum sekaligus sebagai guru. Tes tersebut distandarisasi dalam arti pengelolaan dan penyekoran yang dilakukan berdasarkan standar dan asumsi kondisi yang seragam, sehingga hasil dari penilaian dapat dibandingkan untuk kelas atau sekolah yang berbeda. Untuk keperluan penilaian, guru dapat menggunakan kedua jenis tes tersebut. Sementara tes buatan guru bermanfaat untuk menilai dan membandingkan siswa dalam suatu kelas. Tes standar dapat digunakan untuk menilai dan membandingkan kemampuan atau kemajuan belajar siswa dengan siswa di kelas atau kelas lain. Di sisi lain, tes standar juga dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa terhadap jenis-jenis kemampuan yang secara normatif telah menjadi standar seperti tes kemampuan intelektual atau bakat. Oke, selanjutnya kita melangkah ke ini. Jadi according to Ari Kunto, the standardized test can be distinguished from the master's test by comparison. Jadi di sini ada dua tes. Yang pertama standar tes dan yang kedua itu tes buatan guru. Baik, kita melangkah ke yang itu standar test. Based on the materials and general purpose of schools across the country. Yang kedua covers broad aspects and knowledge or skills with only a few test items for a skill or topic. Complete with staff completeness, professor, exterminator, test granditor. Berikutnya using test
items that have been tried, analyzed, and reversed before becoming a test. Has high reality. It is possible to use norms for the whole country. Oke, berikutnya kita melangkah ke yang tes buatan guru. Oke, yang pertama, based on special materials and objective formulated by the teacher for his class. Yang kedua, can occur only covering narrow knowledge or skills. Yang ketiga, usually composed by teachers with self or without the help of others experts. Rarely use test items that have been test analyzed and revised. Has medium and low reality. Norms of certain classes of restricted groups. Oke, jadi di sini Ari Kunto membuat tabel perbandingan antara tes standar dengan tes buatan guru. Jadi tes standar didasarkan atas bahan dan tujuan umum dari sekolah-sekolah di seluruh negara. Tes buatan guru didasarkan atas bahan dan tujuan khusus yang dirumuskan oleh guru untuk kelasnya sendiri. Dan yang kedua, mencakup aspek yang luas dan pengetahuan atau keterampilan dengan hanya sedikit butir tes untuk suatu keterampilan atau topik. Tes buatan guru dapat terjadi hanya mencakup pengetahuan atau keterampilan yang sempit. Yang ketiga, disusun dengan kelengkapan staf, profesor, pembahas, editor butir tes. Dan tes buatan guru biasanya disusun sendiri oleh guru dengan sedikit atau tanpa bantuan orang lain atau tenaga ahli. Yang berikutnya, keempat, menggunakan butir-butir tes yang sudah diuji cobakan atau tryout, dianalisa dan direvisi sebelum menjadi sebuah tes. Dan tes buatan guru jarang-jarang menggunakan butir-butir tes yang sudah diuji cobakan, dianalisa dan direvisi. Dan berikutnya, yang kelima, mempunyai reliabilitas yang tinggi. Dan tes buatan guru mempunyai reliabilitas sedang dan rendah. Dan yang terakhir, dimungkinkan menggunakan norma untuk seluruh negara. Dan tes buatan guru norma kelompok terbatas kelas tertentu. Jadi secara umum ujian yang dilakukan berdasarkan tes buatan guru lebih fleksibel. Guru dapat mengubah dan memperbaikinya bergantung pada tujuan dan kondisi yang terjadi di kelas. Akan tetapi, tes ini tidak mampu membandingkan antar siswa dengan kelas lain di luar sekolah tersebut. Hal ini berbeda sekali dengan tes standar, di mana tes ini dapat mengetahui kualitas siswa berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan lebih luas, misalnya suatu negara atau daerah. Oke, berikutnya kegunaan tes standar, standardized test usability. According to Ari Kunto, teachers can use the standardized test for several reasons, including first, compare learning achievement within individuals or groups, compare students' achievement level in skill in various fields of study for individual or groups. Yang ketiga, compare students' achievement between different schools or classes. Dan yang berikutnya, keempat, terakhir, study students' progress over a period of time. Oke, jadi kegunaan tes standar. Menurut Ari Kunto, guru dapat menggunakan tes standar untuk beberapa alasan. Di antaranya yaitu
untuk membandingkan prestasi belajar dengan bawaan individu atau kelompok. Yang berikutnya, membandingkan tingkat prestasi siswa dalam keterampilan berbagai bidang studi untuk individu atau kelompok. Berikutnya, membandingkan prestasi siswa antara berbagai sekolah atau kelas. Dan yang keempat, mempelajari perkembangan siswa dalam suatu periode waktu tertentu. Sebagai perbandingan, kegunaan tes buatan guru adalah sebagai berikut. Yang pertama itu untuk menentukan beberapa baik siswa telah menguasai bahan pelajaran yang diberikan dalam waktu tertentu. Dan kedua, untuk menentukan apakah suatu tujuan telah tercapai. Dan yang ketiga, untuk memperoleh suatu nilai. Selanjutnya, baik tes standar dan tes buatan guru dianjurkan dipakai jika hasilnya akan digunakan untuk yang pertama, mengadakan diagnosis terhadap ketidakmampuan siswa. Yang kedua, menentukan tempat dalam suatu kelas atau kelompok, memberikan bimbingan kepada siswa dalam pendidikan dan pemilihan jurusan, dan yang terakhir, memilih siswa untuk program-program khusus. Jadi saya kira cukup dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ahmad Kusairi from kelas A semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria for selecting and assessing a standardized test. Menurut Sachs, suatu tes standar dapat dinilai baik secara teknik dan praktis. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kedua bentuk penilaian tersebut. Pertama, saya akan menjelaskan praktikal kriteria, kemudian teknikal kriteria. Pertama, praktikal kriteria, yaitu terdiri dari beberapa bagian, diantaranya cost atau biaya. Nah, yang dimaksud biaya atau cost dalam hal ini meliputi biaya untuk mengikuti suatu tes bagi pengguna serta biaya yang dilihat berdasarkan penyedia suatu tes, mulai dari pembuatan lembar soal dan jawaban hingga biaya pelaksanaan tes dan biaya pengelolaan hasil tes. Selanjutnya, time limitation atau batasan waktu. Maksudnya yaitu waktu yang digunakan untuk tes harus alternatif yang bergantung kepada format tes. Selanjutnya, easy administration atau kemudahan pelaksanaan. Nah, pelaksanaan dari tes akan baik jika manual yang dibuat memuat informasi yang lengkap, karena tes standar dirancang untuk suatu kondisi tertentu yang seragam. Kesalahan penjelasan atau pemahaman terhadap manual akan menjadi sumber kurang validnya suatu tes. Selanjutnya, format. Format tes harus mudah untuk dibaca dan tidak membuat bingung. Format tes harus memuat petunjuk pelaksanaan yang dapat terbaca dengan baik dan cepat oleh pihak yang diuji dan penguji. Selanjutnya, alternate form. Form alternatif ini harus tersedia untuk memudahkan melakukan tes ulang apabila terdapat kesalahan. Selanjutnya, multiple levels, yaitu ujian atau tes yang bertingkat, menyajikan perbandingan norma atau setiap tingkatan. Tujuannya adalah agar guru dapat membandingkan kemajuan kemampuan siswa sesuai dengan kemajuan norma kelompok atau tingkatan kelompok. Misalnya dari grup sekolah dasar kepada grup sekolah menengah. Selanjutnya, answer sheet and simple scoring procedures atau lembar jawaban dan prosedur penskoran yang simple atau penilaian yang simple. Nah, maksud dari ini yaitu lembar jawaban harus mudah digunakan serta mudah untuk dilakukan penilaian atau penskoran. Selanjutnya, easy interpretation
atau kemudahan untuk diinterpretasi. Ya, maksudnya yaitu untuk suatu tes harus memuat kasus-kasus yang terjadi. Contohnya, kesalahan yang sering terjadi dari interpretasi terhadap skor tes. Kemudian, apabila terdapat kesalahan, kriteria-kriteria kesalahan tersebut dapat dijadikan rujukan layak dan tidak layaknya suatu tes standar dari segi praktisnya. Jika salah satu kriteria tidak dipenuhi, maka akan mengganggu kegiatan ujian tersebut sehingga akan menyebabkan kualitas hasil tes menurun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknikal kriteria. Dan dalam hal ini, teknik ini terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya yaitu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknikal kriteria. Dan teknikal ini terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya yaitu dissemination of information. Maksudnya harus memuat secara lengkap informasi tentang tes. Dari tes harus menjelaskan secara lengkap tentang pengembangan dari tes yang terdiri dari bentuk-bentuk soal, prosedur dan hasil analisis soal atau hasil-hasil penelitian lain tentang tes tersebut. Selanjutnya, aids to interpretation, yaitu laporan hasil tes serta dokumen lain harus dapat dipahami dengan benar oleh pengguna, termasuk interpretasi hasil tes sehingga pengguna tidak mengalami kesalahan dalam menggunakannya. Selanjutnya, Direction for Administration and Scoring. Maksud dari ini yaitu petunjuk pelaksanaan harus termuat dalam manual. Prosedur penskoran atau penilaian juga harus termuat dalam manual. Selanjutnya, norms and scales atau norma-norma dan skala. Maksudnya yaitu norma-norma harus dipublikasikan dalam tes manual, di mana norma-norma yang disiapkan dalam manual harus didefinisikan dan dijelaskan dengan jelas sesuai dengan karakter populasi atau pengguna. Selanjutnya, validity, yaitu hasil uji validitas atau validitas tes harus termuat dalam manual. Manual juga harus menyajikan atau mempersiapkan contoh kasus atau kejadian yang dapat mengganggu validitas dari tes. Selanjutnya, reliability and measurement error. Maksudnya yaitu manual harus menunjukkan reliabilitas dari tes dapat berupa laporan hasil penelitian atau bentuk penjelasan, dan untuk menunjukkan tingkat reliabilitas tes, maka format tes harus dibuat dalam beberapa versi dengan tingkat reliabilitas yang tinggi dan sama. Selanjutnya, qualification and concurrence of users, yaitu harus menyajikan kualifikasi pengguna tes karena pengguna tes harus memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip pengukuran dan mampu memahami tes dengan baik. Next, choice and development of test or method, yaitu harus menunjukkan strategi pengembangan tes serta metode penilaian, pelaksanaan atau pengelolaan dan penskoran atau administration and scoring, di mana prosedur pelaksanaan tes harus dimengerti oleh pengguna karena pembuat tes harus selalu memeriksa kelayakan perlengkapan untuk pelaksanaan tes, harus selalu menjaga kondisi pelaksanaan tes dengan baik. Selanjutnya, administration and scoring, yaitu prosedur pelaksanaan
tes harus disiapkan dengan baik dalam manual sehingga mudah dipahami oleh pengguna. Hal ini sangat penting untuk penetapan target pencapaian nilai. And the last, interpretation of score. Interpretasi skor yaitu harus disiapkan dengan baik dalam manual sehingga mudah dipahami oleh pengguna, di mana hal ini sangat penting untuk penetapan target pencapaian skor agar mengetahui kualitas serta kelayakan suatu tes standar. Thank you. Grup sekolah dasar kepada grup sekolah menengah. Selanjutnya, answer sheet and simple scoring procedures atau lembar jawaban dan prosedur penskoran yang simple atau penilaian yang simple. Nah, maksud dari ini yaitu lembar jawaban harus mudah digunakan serta mudah untuk dilakukan penilaian atau penskoran. Selanjutnya, easy interpretation atau kemudahan untuk diinterpretasi. Ya, maksudnya yaitu untuk suatu tes harus memuat kasus-kasus yang terjadi. Contohnya, kesalahan yang sering terjadi dari interpretasi terhadap skor tes. Kemudian, apabila terdapat kesalahan, kriteria-kriteria kesalahan tersebut dapat dijadikan rujukan layak dan tidak layaknya suatu tes standar dari segi praktisnya. Jika salah satu kriteria tidak dipenuhi, maka akan mengganggu kegiatan ujian tersebut sehingga akan menyebabkan kualitas hasil tes menurun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknikal kriteria. Dan dalam hal ini, teknik ini terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya yaitu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknikal kriteria. Dan teknikal ini terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya yaitu dissemination of information. Maksudnya harus memuat secara lengkap informasi tentang tes. Dari tes harus menjelaskan secara lengkap tentang pengembangan dari tes yang terdiri dari bentuk-bentuk soal, prosedur dan hasil analisis soal atau hasil-hasil penelitian lain tentang tes tersebut. Selanjutnya, aids to interpretation, yaitu laporan hasil tes serta dokumen lain harus dapat dipahami dengan benar oleh pengguna, termasuk interpretasi hasil tes sehingga pengguna tidak mengalami kesalahan dalam menggunakannya. Selanjutnya, direction for administration and scoring. Maksud dari ini yaitu petunjuk pelaksanaan harus termuat dalam manual. Prosedur penskoran atau penilaian juga harus termuat dalam manual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Gunawan. I will explain about part 4, some types of standardized test, atau beberapa jenis tes standar. Di sini ada penjelasan tentang standardized, yaitu INSEC 9080. There are several types of standardized tests based on the type of norm, namely intelligence test, talent test, numeric achievement test, interest and attitude test, as well as personality test. Here an explanation of the first three types of the test. Jadi dalam buku Sachs tahun 1980 memaparkan beberapa jenis tes standar berdasarkan jenis normanya, yaitu tes intelijensi, tes bakat, tes prestasi akademik, tes minat dan sikap, serta tes kepribadian. Berikut ini penjelasan 3 tes yang pertama. Yang pertama ada
Intelligence test. Intelligence test memiliki 4 pengertian menurut buku Sachs tahun 1980, yaitu intelligence is the ability of an organism to adjust itself adequately to its environment. Yang kedua, intelligence is the her capacity to learn. Yang ketiga, intelligence is the ability to reason. Yang terakhir, the intelligence person is one who can solve a wide variety of difficult questions rapidly. Nah, di sini saya akan menjelaskan keempat pengertian menurut Sachs. Yang pertama, intelijensi adalah kemampuan suatu organisasi dalam mengembangkan suatu tingkat kecerdasan. Yang kedua, intelijensi adalah kapasitas dalam suatu pembelajaran. Yang ketiga, intelijensi adalah kemampuan dalam meningkatkan suatu nalar dalam tingkat kecerdasan. Yang terakhir, the intelligence person adalah orang yang mampu memahami beberapa pertanyaan sulit dan dijawab secara cepat. Itu dia penjelasan dari intelligence test. Kita melangkah ke bagian yang kedua, ada aptitude test atau tes aptitude. Di bagian ini memiliki penjelasan, yaitu talent tests are cognitive measure designed to predict the extent to which individual will achieve success before they are trained, selected, and placed. Talent tests are often used for the selection and placement process. Talent that can be tests such as writing talent, mechanic, music, or creative. Jadi maksud dari penjelasan ini adalah tes bakat adalah pengukuran kognitif yang dirancang untuk memprediksikan sejauh mana individu akan mencapai kesuksesan sebelum mereka dilatih, dipilih, dan ditempatkan. Tes bakat juga digunakan untuk memprediksi kesuksesan dalam suatu program khusus, disebut tes bakat khusus. Tes bakat juga sering disebut sebagai tes skolastik atas kecerdasan bakat. Selain itu, tes bakat juga sering digunakan untuk proses seleksi penempatan bakat seperti bakat menulis, mekanik, musik, seni, dan kreativitas lainnya. Oke, itu dia penjelasan tentang aptitude test. Kita melangkah ke part terakhir atau bagian terakhir, ada achievement test atau tes prestasi akademik. Nah, di sini pada achievement test ada beberapa prosedur untuk meningkatkan prestasi akademik. Yang pertama yaitu ada developing rational and objective of the test atau mengembangkan rasional dan tujuan dari tes. Yang kedua, write test items that fit the test objective atau menulis butir-butir tes yang sesuai dengan tujuan tes. Yang ketiga ada analisis test item atau menganalisis butir-butir tes. Yang keempat ada construct the final form of the test atau mengkonstruksi form akhir dari tes. Yang kelima ada standardize the final form atau melakukan standarisasi form final. Yang keenam ada check richness atau battery overlap atau mengecek persiapan atau battery overlap. Yang terakhir ada determine forum
eligibility atau menentukan kelayakan forum. Selain itu, tes prestasi akademik disajikan memuat ukuran prestasi dalam persentil, usia, tingkat, dan skor standar. Tes prestasi akademik juga dapat digunakan untuk keperluan sebagai berikut. Yang pertama ada seleksi dan penempatan, yang kedua diagnosis, yang ketiga feedback, yang terakhir ada evaluasi program. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.